waktu asar itu adalah aziyadatu ala bil disli iku tambah-tambah ingat saya kalangkan misalnya artinya jikalau si garis ini udah melewati daripada batas bayang-bayang si garisnya, nah itu udah memasuki waktu asar. Wa akhiruhu bil ikhtiyari ladil mislaini. Nah, akhir daripada waktu asar yaitu jikalau telah si bayang-bayangnya itu telah ada dua, jadi waktu wajib ada ilal samsi. Jadi akhir waktu asar itu jikalau udah matahari benar-benar terbenam, nah itu udah waktu daripada waktu asar, kita bisa berfoto ya sampai ke apa barang datang waktu asar, bapak-bapak malah ke pasar, ketinggalan sholat asar, itu jamaah kasasar. Wal maghribu yang ketiga adalah sholat maghrib. Salah satu sholat yang wajib ya sholat maghrib. Waktuha wahidun. Sholat maghrib mah katanya waktunya hanya sebentar. Jadi lalu teh waktu sholat maghrib dikurang sawi jadi sedikit doang. Jadi hanya sekedar wahwa qurbu syamsi wa bi miqdari ma yu'adinu wa yatawaddahu wa yasqurul awwala. Itu sholat segitu doang ya. Jadi waktu maghrib mah katanya hanya jadi begitu surutnya matahari dan kalau seukuran orang yang azan terus berwudu ya, terus mendirikan sholat sunnah ya, aurat dan mendirikan sholat udah habis waktunya hari. Maghrib sebentar doang. Wa yusolli khamsa rakaatin dan sholat subuh ini sekitar artinya dua kemudian maghrib yang tiganya sholat maghrib. Ada lagi nih ya, barang datang waktu maghrib, pemuda malah gede-gede, ketinggalan sholat maghrib, itu induna juri. Wal isya awal waktiha idza huwa syafaqul ahmar. Yang keempat adalah sholat isya. Nah, sholat isya ini awal waktu masuk sholat isya jikalau telah surutnya mega abang, artinya mega ya. Kalau zaman dulu mungkin kayak di Timur Tengah ada mega ya, namanya mega ahmar. Mega itu apa sih ya? Bekas sinar matahari yang biasa merah itu ya. Kalau di musim kemarau biasanya ada. Gitu ya. Jikalau telah hilangnya mega merah dan akhirnya waktu isya pilih ikhtiari kalau waktu pilih bila solusi lain setelah tengah malam. Jadi di dalam fajar itu ada fajar yang kedua, ada fajar yang ke-1 ya, ada fajar yang kedua. Kayak di Mekah ada 2 kali. Jam 3 ada, nanti mau ini ada lagi 4 kali ya. Karena di Mekah itu sholat subuhnya setengah 6 ya, setengah 6 kita baru sholat. Orang udah pada beda sedikit kita mungkin di sana baru sholat subuh. Wa akhiruhu bil ikhtiyari ilal asfari wa bil jawazim ila samsi. Nah, akhir daripada sholat subuh itu jika menurut waktu yang terpilih adalah jikalau matahari ada menguningnya katanya. Nah, itu udah habis waktu subuh, tapi waktu bil jawazimah ila samsi. Menurut yang udah mulimnya mah jikalau udah muncul sarengnya matahari udah habis waktu sholat subuh. Barang datang waktu subuh, bapak-bapak malah kundur, ketinggalan sholat subuh, itu jemaah terburu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon wasawal itu wudu di sholat salah satu wajib. Utawi iki iku pasal, lan utawi saking satu wajib sholat iku terus saking perkara. Penting juga nih. Jadi syarat wajib di sholat itu ada 3 perkara. Apa itu wajib syarat sholat? Al-Islam. Yang pertama Islam agamanya. Kalau muslim tidak wajib sholat ya. Tapi di sananya tetap wajib sholat. Gitu. Perintah dari awalnya nggak boleh dia nggak wajib sholat karena agamanya muslim. Sebenarnya dalam kaitan jemaah tetap dia kewajiban supaya diberikan sholat. Gitu ya. Jadi kalau dia meninggalkan sholat itu dia dapat tiap hari dapat laknat dari Allah, laknat terus gitu. Karena secara lahiriahnya orang itu tetap diperintahkan mau sholat karena adanya di zaman Nabi Muhammad ya. Tapi berhubung tidak mencukupi syaratnya karena dia bukan Islam agamanya. Jadi syarat wajib sholat itu adalah Islam yang pertama agamanya.
Wal bulugu, dan yang kedua adalah baligh, akil baligh ya. Kalau perempuan udah haid wajib sholat. Kita sebagai orang tua wajib mengingatkan kepada anak-anak kita supaya wajib sholat ya. Kalau kita tidak mengingatkan, minimal kita menegurnya ya. Jadi kalau kita udah mendidiknya, menegurnya, tapi nanti di awal akhirnya pada saat kita mau dihisab, kita tidak bakalan ditanyakan oleh Allah gitu kan. Pada saat kita mau ke surga, nanti malah nanti anak itu akan ngajian ke kita. Tapi kalau kita yang udah ngomong, karena dia sholat gitu, berarti ada nyuruh ya. Sama kayak kita nyuruh istri, neng sholat. Wah ini dia mau enggak terserah dia, karena kita udah nyuruh duluan. Jadi kita menggugurkan kewajiban kita sebagai suami. Kalau dia mau enggak terserah dia, yang penting kita nyuruh dulu. Karena istri dan anak itu nanti akan ngejian kita nanti di akhir ya. Di saat kita akan masuk antara ke surga dan ke neraka. Gitu ya. Jadi ada hadisnya pada saat orang itu mau ke surga, tiba-tiba datanglah. Ya dapat ada yang nada ya, ada pengundang-undang, jadi ada suara tak lupa. Wahai Abdullah, Anda waktu sholat di alam dunia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, Anda termasuk akan masuk ke dalam surga ya. Oh iya. Nah begitu dipanggil sama mereka Ridwan mau masuk ke dalam surga. Nah anaknya nanti dulu katanya. Saya kan istri anak saya kan istri saya. Kenapa saya masuk neraka katanya? Nah itu nggak bisa ya. Jadi yang harusnya suaminya masuk ke surga, akhirnya masuk ke dalam neraka. Karena istri dan anak-anaknya nggak pernah dididik buat sholat. Tapi kalau kita udah ngomong minimal neng sholat dulu, neng sana neng mau dia sholat mau nggak terserah, itu udah menggugurkan kewajiban kita Pak Oman. Cuma yang namanya istri itu jangankan matinya, jangan hidupnya, matinya pun tanggung jawab kita. Berarti kalau kita udah nyuruh berarti gugur lah. Iya, kalau misalnya istri kita nggak pernah sholat, kita nggak nyuruh, dosanya kita juga ke suaminya. Udah kita banyak dosa, ditambah lagi itu istri dan anak kan luar biasa. Yang penting nyuruh aja ya. Nyuruh. Kalau bisa dengan keras, nggak apa-apa. Sahabat dengan namanya. Wal aqlu, syarat wajib sholat anu katilu, yang ketiga adalah berakal, bukan orang gila. Jadi orang gila mah tidak kewajiban sholat karena hilang akal. Jadi di sini syarat wajib sholat itu berakal. Wa huwa haqqu taqlidi wa huwa la akal, itu maksudnya yang udah keperi mukallaf ya. Jadi udah berakal. Washolawatu sunnatu khamsun al-aidani wal kusutani wal istisqa. Sholat sunnah itu jumlahnya ada 5 ya. Jadi sholat yang disunahkan ya, sholat yang sangat disunahkan sekali itu ada 5. Yang pertama sholat lebaran, Idul Fitri. Nah yang saya bilang tadi, jadi Idul Fitri itu kita disunahkan pagi-paginya ya, jadi minum dulu atau makan sedikit apa-apa itu buat lebaran ya, itu ada sunahnya. Jadi sebelum kita melangkah kaki kita ke masjid mau sholat kita ngebatalin dulu sunnah ya. Puasa sebaliknya, kalau Idul Adha kita puasa dulu, jangan makan dulu. Habis kita mandi, sikat gigi, bersih rapi ke masjid. Nah pulang dari masjid, pulang kita setelah menunaikan sholat Idul Adha baru kita makan. Ada pahalanya. Dari mulai kita tidak makan sampai kita pulang itu malaikat memberikan rahmat untuk kita, rahmat dan ampunan. Gitu, pahalanya gede. Ini ilmu juga mohon gitu ya. Nah, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat gerhana matahari. Nah, kalau gerhana matahari mah katanya bacaannya dia lisir pelan-pelan aja, sama kayak kalau gitu ya. Kalau gerhana bulan harus sedang dijahar. Wal istisqai, dan yang kelima sholat minta hujan. Nah, itu sholat yang sangat disunahkan. Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa ya. Ada 5 sholat yang sangat disunahkan. Terus wasunan tabi'at lil faraidi sabat asrokatan, lalu tahu saya sunah kang ngikutin atau saya fardu ikut 17 rakaat. Jadi sholat sunnah yang mengikutin ya dengan sholat fardu itu ada 17 rakaat. Yang pertama rakaat al-fajr 2 rakaat sebelum sholat subuh. Namanya apa? Qobliyah subuh ya. Nah itu sunnah itu. Ada hadis yang bilang kan jadi 2 rakaat subuh itu 2 rakaat sebelum subuh ya itu lebih baik daripada dunia dan isinya kan. Nah itu jadi 2 rakaat sebelum subuh kan gede kan ya atau gede karena momen buruk itu. Jadi 2 rakaat sebelum kita mengerjakan sholat subuh itu sunnah, namanya qobliyah subuh.
Wa arba'un qabla dhuhri lan papat ing dalam sadurunge salat dhuhur. Jadi di sini saya bilang ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Pertama qobliyah dhuhur dulu 2, dan yang kedua qobliyah dhuhur lagi 2 dengan niat yang sama, usolli sunnatul dhuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Saya berniat zuhur qobliyah karena Allah Ta'ala dengan niat yang sama. Yang pertama yang dua itu ya, qobliyah dhuhur yang muakkad yang dianjurkan sekali oleh Rasul. Yang keduanya lagi yang 2 rakaat lagi yang tidak dianjurkan tapi sahabat pakai, kayak Umar, Utsman, Abu Bakar pakai semuanya gitu. Jadi Rasulullah sudah melarang, tapi pada saat si sahabat ngikutin sholat, ya beliau mendiamkan aja, artinya nggak apa-apa. Jadi gue makan ya. Jadi 4 sebelum sholat dhuhur, 2. Warakaatani ba'dahu dan 2 rakaat setelah sholat dhuhur. Jadi namanya ba'diyah dhuhur, karena sholat ba'diyah dhuhur ya. Niatnya usolli sunnatul dhuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Wa arba'un qabla al-asri lan 4 ing dalam sadurunge salat asar. Qobliyah asar ada 2 yang muakkad, 2 lagi yang ghair muakkad dengan niat yang sama. Usolli sunnatul asri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. 2-nya yang muakkad, 2-nya lagi yang ghair muakkad. Namun sunnah itu mana? Nah, kalau sebelum asar nggak ada, jadi nggak dibolehkan nanti ada Asar ini daerah sunnah berarti ya? nggak ada. Coba Dia belum dia. nggak ada tadi adanya qobliyah doang. Qobliyah. Asar dia. Wa raka'atani ba'da maghrib dan 2 rakaat setelah sholat maghrib ya, itu muakkad ya, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Tapi sebelum sholat maghrib jangan 2 rakaat, itu namanya ghair muakkad. Karena waktu di zaman Rasul, Sayyidina Utsman menunggu Rasulullah ke masjid itu dia sholat 2 rakaat. Jadi Nabi Muhammad melarang juga enggak gitu kan. Jadi ini juga enggak, artinya ghair muakkad, sah-sah saja. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang sholat 2 rakaat qobliyah maghrib itu silahkan. Itu maksudnya di ghair muakkad ya. Yang muakkadnya ba'da maghrib namanya ba'diyah maghrib. Usolli sunnatul maghrib usolli sunnatul maghrib rakaat ini ba'diyah lillahi ta'ala ya. Orang ba'diyah sama qobliyah ada gitu ya. Ba'diyah qobliyah. Jadi ba'diyah qobliyah, tapi di ba'diyah qobliyah itu ada yang muakkad, artinya yang dianjurkan, yang Rasul pakai gitu kan. Ada yang ghair muakkad, Rasul nggak pakai tapi sahabat pakai. Wa salasun ba'dal isya yutiru bi wahidatin. Nah, ini salah satunya nih, dan 3 katanya inglam sawi salat isya. Jadi artinya ba'diyah salat ba'diyah 2 rakaat. Hal witir ya sebuah melawan sawiji yang satunya witir gitu ya. Namanya salasun sudah muakkad, namanya salat sunnah ba'da isya. Dan diakhiri dengan salat witir 1 rakaat. Wa salatun nawafilah waqidatun as-salatul lail wa salatul duha wa salatul tarawih. Nah ini salat yang sangat disunahkan sekali ya, yang sangat dianjurkan sekali. Lan util telu saking salat sunnah yang sangat dianjurkan itu yang pertama salat malam, salat tahajud. Bahasa Arab yang beda dari misalnya sawarge tawisane ngomong salat tahajud gitu kan. Jadi kalau kita sering sholat tahajud itu beda dari senyum dari sananya. Wah ini nih calon suami saya nanti ini itu kan. Nah jadi gitu. Jadi beda dari udah ngikat doang kawan. Wah kawan malam-malam orang bisa orang udah tidur dia udah bangun bukan cuma kencing dong tapi sholat tahajud. Ada orang kan bangun malam-malam tapi cuma tips doang. Habis gitu lah. Ngajak orang nih malam. Banyak. Sholat tahajud, sholat taubat, hajat, sholat istikharah. Banyak sholat nafila. Tapi kalau sholat tahajud mah harus dengan habis tidur dulu meskipun salah bulan ya. Bisa gitu dong. Nah, misalkan tidur sebentar doang itu udah diperbolehkan sholat tahajud ya. Hadisnya juga jelas, mangqama fil lail, barang siapa orang yang tahajud malamnya, arif qalbu bin nahar maka bisa nalika di saat di jalan di siang harinya akan dimurahkan hatinya. Jadi nggak ada yang namanya merupakan dunia itu, tenang aja ibadahnya. Faslun masalah itu sholati qabla dhuhri bi khamsatu asya taharatul a'dha'i min al-hadasi wal najasi. Syarat sholat sebelum masuk waktu sholat itu ada 5. Jadi sebelum kita memasuki sholat itu ada apa namanya?
Ada 5. Yang pertama, taharatu ini hadasi, bersihkan dulu semua anggota badannya, jangan sampai ada najis ya di badan kita ini sebelum kita mengerjakan sholat. Harus bersih dulu badan kita daripada hadas kecil maupun hadas kecil, ada hadas besar dan najis. Wasatrul aurati, dan yang kedua syarat sholat sebelum masuk waktu sholat adalah menutup aurat, jangan sampai celahnya bolong bekas rokok nempel aurat kelihatan, itu nggak sah ya. Jangan sampai ada yang bolong. Iya, sholat bolong sapunya. Nah itu jangan sampai bolong sapunya. Biasanya kan yang rokok aktif nih suka netes itu abunya dan sebagainya jadi bolong ini ya. Jangan sampai bolong, dilihat dulu ini sabunnya terus sobek atau bagaimana kan. Jadi harus menutup aurat kawan. Bola santai kita nonton. Jadi wasatul aurati dilibasin tohirin. Muka 2, nutupan aurat kalawan pakaian kang suci. Jadi harus benar-benar sarungnya, bajunya semuanya harus suci, jangan ada najis ya. Wal wudu'u ala makanin tohirin. Syarat yang ketiga, tempatnya di tempat yang suci, jangan sampai ada najis kayak bekas UTK saat terjadi lembar itu jangan boleh kayak gitu. Tempatnya ini harus benar-benar tempat suci. Itu kan kalau itu kan. Iya. Kalau mata sudah aneh. Yang belum makan nasi, yang masih minum asi susu ya, susu aja. Tinggal dibuang zatnya, dibuang zatnya, dikumpul sedikit air, perilaku udah beres. Gitu doang. Kalau yang udah makan nasi tetap jadi. Kalau menempel gitu ke samping atau gimana gitu kan? Apa itu ya? Kalau apa? kencing anak kecil. Wah itu saya tahu dulu dan maksudnya di tempat yang udah besar udah. Wal ilmu bidukhulil waqti, syarat yang keempat mengerti, tahu jikalau udah masuk waktu sholat gitu ya. Oh, misalkan sekarang ini apalagi sekarang di sini udah ada tuh ini ya kan. Dulu mungkin ada yang mengira-ngira, sekarang udah jelas tuh. Asar, maghrib, isya udah ketahuan gitu kan. Nah itu. Terus wastikul kiblati yang kelima, syarat wajib sebelum kita masuk sholat adalah menghadap kiblat. Jadi kata Pak Ustaz Nawawi tadi, pertanyaan semalam ya, kita kadang-kadang ragu rumah orang, kadang sholatnya kita asal aja menghadap kemana gitu kan. Nah sebenarnya sah-sah aja, tapi kalau ada orang rumah yang bilangin, mas sholatnya menghadap ke utara misalkan, udah kita ulang lagi. Pernah kayak gitu tadi ya? Jadi kita main kemana gitu kan, yang kita nggak tahu tempatnya, kita main sholat aja, ternyata kita salah kiblatnya. Akhirnya sama yang tuan rumahnya dikasih tahu, mas sholatnya bukan ngadep ke situ, ngadep ke sana gitu kan. Baik lagi. Tapi kalau si tuan rumahnya nggak tahu, sah sholatnya kita. Wa yajuzu tarakul qiblati fi halatena. Ini pertanyaan manusia kemarin ya. Yang saya bilang tuh ya. Wa yajuzu tarakul qiblati fi halateni fi siddatil khawfi wa fi nafilati fi safari ala rahilati, dan diperbolehkan meninggalkan kiblat di 2 perkara ini yang sangat darurat ya. Yang pertama fisiddatil khawf, dalam keadaan yang sangat amat sekali lagi keadaan perang. Udah misalkan masuk waktu zuhur, apa bisa menghadap kemana aja? Gak apa itu mah. Jadi dalam keadaan lagi berperang atau misalkan lagi keadaan misalkan nih suatu misalkan di pinggir sungai, wah hujan besar gitu. Misalkan namanya, nah itu gak apa-apa. Nggak mau kering kita juga gak apa-apa katanya. Tapi di dalam sarahnya si Makhluk Qarib ini wajib wudu lagi nanti, wajib sholat lagi kan. Nah terus wafin nafilati bisa kari ala nafilati lanting dalam bepergian ya, lanting dalam bepergian dalam safar ingatnya ketunggangan. Artinya kita lagi naik bis, lagi naik pesawat gitu kan. Udah waktu kita mau menghadap kiblatnya gitu kan. Itu buat menghormati waktu. Tapi kalau misalkan kita udah ada sedang di rumah yang kita sholat lagi. Paslon, ada paslon. Warkanu sholat sama niat asorokna rukun sholat itu. Nah ini yang penting sekali ya. Misalnya rukun ya. Rukun sholat itu ada 18 perkara. Dalam kitab Insafina ada 17. Kalau kita takrib ada 18. Kalau misalnya di Sunda, di perguruan Sunda ya, dan lain itu ada 15. Yang 15 itu biasanya rukun dan kumahnya disatukan. Tapi kalau yang 18 kayak gini, antara rukun dengan kumahnya dipisah-pisahkan, sama aja gitu. Jadi jangan diperdebatkan ya.
Nah, di sini di kita takrib ini rukun sholatnya itu ada 18 perkara. Aniyatul yang kesatu niat, usolli fardhu ini salah salawatin mustaqbal qiblatin adalah Allahu Akbar ya. Niat dalam hati kita menjadi lisan berkata dengan bahasa Arabnya, hati menjawab Allahu Akbar. Nah itu wajib untuk rukunnya itu. Wal qiyamu ma'al qudrati, rukun salat anu kadua berdiri dengan tegak. Berdiri. Jangan begitu dong-doyong gitu ya. Kesal. Gini jangan begitu lagi tonton. Jadi jangan orang yang sehat tapi pura-pura jadi tegak aja. Rukun salat harus tegak ya. Mulus berbalik ya. Mulus berbalik. Kalau kita sholat menahan mulus kayak kentut kayak mau menahan mulus. Sholat sih saya tak pernah saya tak sholat. Menahan mulus. Kalau ada nanti masalah beneran mereka. Makruh. Makruh. Tapi yang jelas di sini kalau bisa berdiri dengan tegak ya. Wal qiyamu ma'al qudrati, yang kedua adalah berdiri dengan seperti kuasa. Kalau kita nggak bisa berdiri mah boleh dengan duduk. Kalau misalkan nggak bisa duduk, berbaring juga boleh, tapi berbaringnya begini nih. Nah, misalkan secara kiblat, jadi kita begini, berbaring begini ya. Diganjel pakai bantal berapa, kita menghadap kiblat Allah, itu berapa ya. Diganjel pakai kitab supaya dadanya menghadap kiblat. Kalau bagi orang yang udah benar-benar parah sekali, kalau udah berbaring dengan hati, dengan yakin. Dia akan dengan pejabat mata ini Allah Akbar, jadi dengan mata aja saking wajibnya sholat ya kayak gitu. Kalau sholat nahan itu gimana Pak Ustaz? Makruh, kentutin aja, begitu dulu sholat lagi. Hukumnya makruh banget. Kentutin aja. Nahan kentut makruh sholatnya. Ya hemat kan balik deh curang aja. Kamu salah kata itu mah. Salah kata itu. Nah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukun ya. Rukun salat itu membaca takbiratul usolli fardhu maghribi salat rakaatin mustaqbil qiblati ada adalah Allahu Akbar dengan jelas itu rukun. Jangan Allahu Akbar terdengar ya. Nah, ini harus jelas rukun ya. Jadi niat berdiri dengan tegak. Yang ketiga adalah membaca takbiratul ihram. Dan yang rukun salat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah dengan sangat ini sekali nasihat ya. Itu rukun itu. Kalau yang ibu-ibu udah sepuh kan udah bongkok nih. Nggak bisa tegak nih. Itu enggak apa-apa lah. Jadi ada bongkok. Ulah diganjel ulah. Kan masih bisa berdiri Pak Man, cuma kayak ini kan sini kan yang kalau puasa yang normal lah. Iya. Yang ini kan. Kalau udah bongkok ya nggak apa-apa, udah itu syukur dia udah mau sholat. Di sini nggak ada yang bongkok aja nggak sholat tuh, terbanyak ya kan. Jadi ini saking wajibnya sholat kalau karena saya bilang tadi nanti hari kiamat itu yang pertama ditanyakan itu waktu kita dibangkitkan, waktu kita nanti dihidupkan kembali itu yang pertama ditanya sholat. Artinya tidak boleh dilalarakan lah. Atau iya jangan sampai menyepelekan lah intinya. Kan dalam Al-Quran udah jelas fawailul lil musallin kan. Neraka wel bagi orang yang suka menyepelekan sholat. Neraka wel itu luar biasa panasnya. Neraka wel itu dulunya merah kan ya, ditambah lagi kuota 1000 tahun menjadi hitam. Dari hitam ditambah lagi kuota 1000 tahun menjadi biru. Api neraka wel tadi biru ditambah lagi kuota 1000 menjadi hitam lagi. Jadi hitam apinya, jadi nggak kayak api di dunia. Kalau api yang ada di dunia ini dulu adanya di zaman Nabi Adam. Jadi waktu zaman Nabi ini ada di kisah kita belum masih ya. Nabi Adam sewaktu yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakunu zalimin. Jangan kau mendekati, apalagi memakan buahnya, buah kuliah. Mendekatinya nggak boleh, apalagi memakannya. Nah, Nabi Adam ini belum ibu hawanya lagi hamil. Namanya orang lagi hamil kan banyak permintaannya. Beb, pengen mangga beb, misalkan beb, pengen buah itu beb. Ya namanya sang suami gimana kan? Kuat kan? Silahkan kasih sama istrinya. Cepat bahasa teh melawan turunkan jangan anak bisa hilang kawan gitu kan. Istri kita lagi hamil, kita pengen mangga sama paman diturutin. Mesti kan ngambek ke paman ya. Cepat bahasa teh kan kalau misalkan nggak dilaksanain, nanti banyak ngiler mulu. Terus kemudian itu kan nggak ini ya.
ngiler, kalau nggak kita laksanain ngiler. Nabi Adam kayak gitu dulunya, jadi terbujuk dengan rayuannya si Hawa, pengen buat itu, padahal dalam Al-Quran dalam Al-Quran udah jelaskan jangan sampai mendekati pohon itu, apalagi sambil makannya. Nah, di situ iblis juga masih aja juga berperan. Gitu, ya kan? Kalau sholat, Ya, saya sholat zuhur tidak masuk ke sholat waktu asar. ya. Tapi karena dari kerjaan rasanya kan daripada kelas masawi, apa selama juga itu kan sih sholat zuhur, tapi sudah masuk waktu di sholat asar. Terlalu sibuk lupa. Terlalu sibuk sampai lupa menunaikan sholat zuhur. Artinya sudah masuk waktu asar. Nah, kerjakan yang punya waktu asar dulu, habis itu qadha. Tapi belum asar sih, belum ada asar. Sedikit lagi mungkin 2 menit. Iya, tapi kalau misalkan andai kata kita mengerjakan di ujung azan juga kan, tetap nggak bisa tunggu yang punya waktu dulu kalau udah mepet-mepet kayak gitu kan. Nah, ini saya juga ngalamin masalahnya, maksudnya bukan Pak Febi aja. Ya, maksudnya kalau kita lagi istilah kata bagi orang yang benar-benar sibuk sekali kerjaannya mungkin itu masuk terlupa gitu kan ya. Mungkin kita nih, jadi asal kan 2-3 menit lagi nih, kita sholat nih buru-buru gitu kan sebelum ini. Niat dohor apa? Nah itu jadi kalau misalkan mau kita masih pilih saja sebelum masuk waktu asar. kira-kira keburu kan itu waktunya gitu. Dan misalkan waktu asar itu paling juga 3 menit ya. Nah kalau seandainya udah nggak keburu ya nggak bisa lah. Nanti pada saat kita lagi tahiyat juga kalau kita was-was buru-buru kayak gitu, jadi kan nggak tenang sholatnya kan. Udah lagi tahiyat tiba-tiba ada asar gitu. Paling dilewatin aja ke asar gitu ya. Kalau kita lagi sholat tiba-tiba dalam misalkan kita lagi sholat zuhur, pertengahan sholat zuhur tiba-tiba ada asar. Nah itu kan nggak bisa namanya gitu kan. Dan yang kedua juga pasti di dalam hatinya juga ada kecemasan buru-buru kan, jadi nggak tenang sholatnya, akhirnya nggak khusyuk. Jadi intinya Pak Febi kerjain yang punya sholatnya, yang punya waktunya dulu asarnya, baru zuhurnya nggak apa-apa. Meskipun nggak ada yang namanya sholat setelah sholat asar hukumnya haram, tapi ada ilah ya, ada lebih istisna gitu kan, ada pengecualian terkait kali sholat qadha. Tapi kalau ketinggalan di habis asar, dohor nih, asar, bisa di sholat dohor habis asar. Boleh. Iya, kan tadi konteksnya 2-3 menit lagi, ketinggalannya udah batal lah di sholat dohor tuh, karena asar. Tapi kalau misalkan Pak Febi ada ini mah masih sebenarnya ini Habis asar itu dibahas dalam sampar ya, kan bisa ada yang jaman takhir gitu kan, jaman takhir kan. Kalau misalnya keburu kita saya lihat jaman takhir aja sholat dohornya di bawah asar gitu bisa kayak gitu. Tapi dalam kondisi disamparin dalam perjalanan. Tapi kalau lagi di rumah mah ya nggak bisa kan, tetap wajib qadha hukumnya di qadha aja. Jadi kalau udah langsung pergi sholat asar, udah sholat asar nih, Beres. baru kita mondok. Usalli fardhu arba'at mustaqbil qiblat qadaan lillahi ta'ala. Saya kerja sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, qadha karena Ya habis sholat bayar. Nah, saya mau balik lagi tentang tadi ya, tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam itu ya itu tadi. Ini masih sedikit hikayah aja ya. Awal terciptanya Nabi Adam itu kan gitu kan. Jadi pada saat Nabi Adam ringkas ceritanya dia memakan buah kurma, dia diturunkanlah dia. Nabi Adam di India, di negaranya di Hawa di Mekah, di sini apa namanya di Padang Arab gitu maksudnya. Nah itu nggak ketemunya lah ribuan tahun, makanya ketemunya di Jabal Rahmah tadi yang sekarang udah di ini ya ditutup ya Jabal Rahmahnya. Nah di situ namanya malaikat Jibril bolak-balik membawa bibit dari surga, sama bibit bau tadi gitu kan, bibit padi segala macam dari surga Firdaus. Nah jadi di situ mulai Nabi Adam mulai bertanam, begitu tanam, udah mateng, padinya mau dimasak, butuh api. Nah apinya ini Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, khudil nar bir jahannam katanya. Wahai malaikat Jibril, ambillah itu sedikit api daripada neraka jahanam. Nah, pola Jibril, kata Jibril, ya apa namanya, ya Rabbi, kalau seandainya saya membawa segede lubang jarum ukur gitu ya, air apinya ini ya, saya bawa itu api neraka jahanam ke alam dunia, maka ini alam dunia ini akan hancur, akan meleleh gitu maksudnya. Saya nggak bisa katanya. Udah, kata Allah, udah kamu jangan banyak tanya, udah ambil aja itu api. Akhirnya malaikat Jibril dengan sangat terpaksa mengambil itu api ke neraka jahanam sebesar lubang jarum. Api neraka jahanam itu diambil. Begitu diambil, malaikat Jibril dibawa ke alam ke langit dunia ini ya. Baru mau dibawa aja itu gunung-gunung udah pada meletus, nggak kuat menahan panasnya itu apa neraka jahanam, api neraka jahanam yang sebesar lubang jarum itu. Gunung-gunung udah meletus, wah, laut-laut pada bergolak.
pada ngegol apa namanya? Ngegol apa sih namanya? Mendidih. Nah, disitulah awal terjadinya laut menjadi asin katanya. Mendidih semuanya. Akhirnya terus pohon-pohon pada semuanya pada terbakar semuanya. Wah, ini kayaknya teman Jibril karena apa namanya ada kehancuran ya. Akhirnya si api yang dari lubang jarum itu dibalikan lagi oleh Mas Jibril ke asalnya ke neraka jahanam. Nah, bekas api yang tadi meledak itu dijadikan api dunia, Pak. Nah, ini yang dulu api yang bekas apa namanya? Pentalannya daripada api neraka jahanam itu ya. Kayak gunung meletus, kayak pohon bakar segala macam. Nah, itu yang dijadikan api di dunia. Cuma asapnya aja. Iya, bukan asli api bener gitu kan. Nah, itu tadi. Berarti api di dunia itu cuma asap api. Sama masalah api neraka, makanya jangan main-main kalau kita meninggalkan sholat kan termasuk neraka emang kuat sudah dalam neraka luar biasa panasnya kan ya. Sampai aja dibakar dengan api dunia gerencek ya kayak gitu aja kan. Nauzubillah mendaliknya jangan sampai kita masuk dalam neraka. Nauzubillah subhanallah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim nih menurut mazhab Syafi'i itu punya rukun. Gimana kalau kita misalkan apa namanya ngemakmumnya ke yang mazhabnya bukan Syafi'i, kayak Maliki, Hanafi kan, yang Allahu Akbar mungkin di tempatnya dia sir kali baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap kita nggak bisa, harus taklid dulu ya. Harus taklid ke Imam Hanafi. Karena yang saya bilang tadi itu Imam Hanafinya berwudunya aja beda ya. Beda dengan mazhab Syafi'i. Dia masalah tadi ini tangan dulu baru muka. Kalau kita kan ini muka baru ini gitu ya. Nah, kalau dia beda kebalikannya. Itu kalau mazhab Imam Hanafi. Tata caranya beda. Beda tata caranya. Nanti kalau Pak Oman insyaallah misalkan umroh pasti dari mutawibnya pasti diajarkan seperti kayak gitu. Ini mau kita taklid yang mana gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib, rukun. Kalau kita nggak baca itu batal sholatnya. Karena ini rukun sholat. Jadi wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat sakingnya Al-Fatihah. Wa ruku dan ruku itu termasuknya rukun sholat ya. Iya takdirna baca Fatihah ruku manina itina kumanina mari sujud kumanina tunggu kumanina tunggu akhir tahiyat akhir sholawat Nabi Muhammad ulur salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua tiba-tiba kita apa namanya keluar angin. Apa salatnya? Yang kedua Pak. Apa itu? Misalkan kita Muhammad salam ya, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru mau assalamualaikum yang kedua tiba-tiba kita keluar angin, batal nggak salatnya? Jawabannya tidak batal ya, karena rukunnya itu huruf salam yang pertama, yang kedua sunnah ya. Tapi kalau dilangsungin kita, itu langsung gitu nggak? Kenapa? Apa? Semuanya setelah membaca assalamualaikum waktu pertama aja. Tapi walaupun dilangsungin misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ya pokoknya setelah membacakan itu nggak apa-apa. Ini mah hanya andaikan dalam hadis saja. Tutup pada saya. Kan tadi kan ngomongnya menahan tutup yang mulus gitu. Sampai apa orang yang harus tegak, aduh jadi begitu mulus. Spirit namanya gitu paman ya. Problem perut makan, pasti mengalami lah kan. Rukun sholatnya ini apa namanya? Lalu ruku ya ruku. Waktu mana bihi lan tumanina bihi kami ruku. Tumanina itu sama rukun daripada sholat. Nah kalau kita takrib ini rukun sama tumaninanya dihitungnya misah-misah. Tapi kalau yang di kitab Safinah rukun dan tumanina dijadikan satu. Misalkan Subhanallah azim wa bihamdi, Subhanallah azim wa bihamdi, Subhanallah azim wa bihamdi, jeda 3 detik. Itu namanya tumaninah ya. Jadi nanti ada tumaninah tenang sebentar gitu. Warok lan mengangkat, jadi mengangkat begini Allah apa itu ya. Terus waktu itidal dan itidal, rukun juga. Waktu mana bihi dan tumanina setelah itidal rukun. Wasujud yang ke-8 sujud itu rukun juga. Dan setelah sujud tumaninahnya rukun juga.
wal julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud ya, itu rukun dan termasuk tumaninahnya. Terus wal julus akhir, duduk akhir, itu hukumnya rukun. Wa tasbihi dan membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu termasuknya sama rukun juga sholat. Wa sholatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, rukun juga sholat. Alhamdulillah innaka Hamidum Majid. Wa taslimatul ula, dan yang ke-14 membaca uluk salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua itu sunnah hayat, gerakannya hayat fi'li, bacaannya hayat qauli namanya. Ya, ada hayat qauli kan, qauli kan dalam arti kan ya. Nah ini hayat qauli dan hayat fi'li. Wa tartib, dan yang ke-15 tertib dari awal A, B, C, D, jangan dilunturin namanya itu rukun sholat. Wa sunanuha qabla dukhuli biha syai'ani. Tapi minum kopi dulu, belum ngantuk. Kita ngaji dulu sebentar. Biar ini sempurna ngajinya. Kopi ada kopi. Seruput. Ini kalau di pesantren mah jam segini jam-jamnya apa namanya ini jam-jamnya pasaran sebelum kita ngaji nih sampai jam 1 kadang-kadang. Dan kita banyak banget ngaji juga enggak. Jadi cepat aja. Wa sunanuha qabla dukhuli biha syai'ani. Sunahnya sholat sebelum waktu masuk sholat itu ada dua perkara. Yang pertama al-adanu, azan, hukumnya sunnah, pahala azan. Kalau nggak ada sholat, kalau misalkan nggak ada pernah udah ada belum ya ini udah ada. Ya pakat sunnah. Sunnah ya. Jadi pertama azan itu kan untuk memanggil orang. Oh ini berarti ini ada hidup pada musola ini. Jadi sunnahnya pertama dapat sunnahnya, kedua menarik orang supaya ke masjid kan. Wah ini, kayak saya nih kemarin di sini terus saya sebentar. Karena ngalami. Sunnah saya udah ada udah lewat di iya. Tapi sholat aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan sunnah. Jadi azan itu sunnah, sebelum kita sholat azan dulu ya sunnah. Ada batasnya nggak azan? Contoh kita azan jam 12 lebih, kita udah setengah 1 atau setengah 2 lebih, ada batasnya? Ya kalau adabnya sih di awal waktu namanya azan itu ya. Iya. Kalau batasnya sih nggak ada, masa orang udah jam 1 ke azan itu kan nggak enak juga kan. Itu dia menyalahi kodrat. Boleh. Apaan nih orang? Boleh. Kalau manggil yuk sholat. Iya, cuman orang kan apa nih jam 1 baru azan, jangan kelindur. Ya nggak apa-apa, kan sunnah kan namanya. Tapi yang jelas di awal waktu gitu kan. Azannya di awal waktu. Dan yang kedua wal iqamatu, iqamat al adzan wal qomat, hukumnya kalau udah azan harus qomat, itu hadisnya begitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa namanya sunnah, nggak masalah. Al adzan wal qomat. Wa ba'da dhuhuli biha syai'ani, dan setelah memasuki waktu sholat ada dua perkara juga kesunahannya. Apa? Atas sunnahul awal. Nah, sunahnya di sini maksudnya sunnah awal qaman. Maca tahiyat awal. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat tahiyat awal, misalkan kita udah rakaat yang mau rakaat mutlak kita lupa langsung ke ketiga. Nah, maka fa'abdalahu dan sujud sahwi, saking wajibnya kita gantikan dengan sujud sahwi ya. Kalau kita lupa melaksanakan tahiyat awal. Coba ditanya, udah bisa nggak? Ini dulu nih. Kalau waktu azan di mobil misalkan nih, ada di mobil kan, di handphonenya ada nih. Ini kita kalau mau sholat di bis misalkan mau sholat di bis, perlu kompak nggak? Kenapa? Di bis kan ada bisa. Ini kan munfarid ya. Ya kalau mau banyak apa pelan aja. Bukan masalah ya, kamu nggak masalah. Seperti pelan-pelan aja jangan. Ada nih. Disiri aja. Pakai waktu nih kita nih. Udah selesai aja tuh. Sholatlah di masjid di mobil kan. Sholat itu perlu komat enggak? Komat dulu, pelan-pelan aja. Kan kalau sendiri doang kan. Jangan Allah lupa aja apa di mobil kaget. Sekian. Terus kan merasa selesai ya. Kalau komat tiba-tiba komat terasa di mobil apa? Tapi kan stres. Dalam hati berarti Allah komat. Udah ya Allah ya sirah aja pelan aja kedengaran sama Sendiri. Telinga sendiri aja. Kalau kerasa tadi orang ini sama siapa nih?
Jangan-jangan nanti merasa letter gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu sunnah apa itu ada dua. Yang pertama membaca tahiyat awal. Kalau kita meninggalkan tahiyat awal, lupa tahiyat awal, bagi yang sholatnya sholat zuhur, misalkan nggak lupa dengan tahiyat awal, maka gantikan dengan sujud sahwi. Nah, tempatnya wa mahalluha qabla salam. Tempatnya kita mengerjakan sujud sahwi itu sebelum salam, gitu. Allahumma inni a'udzu bika masih dajjal la ilaha illallah subhanallahi sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. 3 kali subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar alhamdulillah. Terus sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu. Baru Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perlu praktek enggak? Praktek apa? Saya masuk kamera. Praktek. Bisa kan pokokkan atau? Hah? Pokokkan. Oh ya. Kalau Pak Oman lupa tidak mengerjakan tahiyat awal, lupa tahiyat awal mang nih tadi, apa belum ya? Tiba-tiba teman kan kata yang langsung aja bisa berdiri gitu kan ya. Nah itu kalau kita lupa dengan tahiyat awal nggak apa-apa. Kalau misalkan ingat-ingatnya pas udah saat nanggung itu kan ya antara mau berdiri dan duduk lagi, lanjut aja nggak apa-apa, lanjutin aja rakaat yang ketiga, yang keempat gitu. Nanti setelah selesai, sebelum kita salam sujud sahwi dulu. 2 rakaat. Hah? Segini mas ada Dua kali sama kayak kita sujud biasa. Ustaz, tadi tahiyat kan ya? Bukannya sujud sahwi kalau lupa rakaat juga boleh kan? Contoh misalkan 4 rakaat zuhur, ternyata lupa, saya sholatnya 3 rakaat sujud sahwi juga kan? Bisa. Bukan tahiyat doang kan? Bisa. Tapi sini sayang sama Maksudnya saya itu buat tahiyat doang. Dulu. Kalau yang kurang rakaat ya, kalau yang kurang rakaat, kalau misalkan ada yang Emang lupanya kadang-kadang itu kan tuh. Emang saya kalau ini kesini kadang lupa. Saya seringnya di lupa dua rakaat. rakaat ya. Nanti di sini nih ada pembahasannya nih. Kalau misalkan ini mah ada, tapi bukan sujud sahwi ya. Kalau di sini kan yang diharuskan sujud sahwi itu tahiyat awal sama doa qunut ya. Kalau lupa bilangan sholat itu biasanya ambil yang sedikit, kerjakan yang banyak. Jadi misalkan kita nih 2, 3, ambil yang 2 tambah 1 lagi jadi 3 gitu. Ada nanti di sini kita bahas di bawah. Untuk yang lupa misalkan bilangan sholat gitu ya, misalkan sholat maghrib kan 3 rakaat ya. Ini baru 2 rakaat atau baru 3 rakaat ya. Nah, baru 2, baru 3. Ambil yang sedikit, tambahkan 1 lagi. Meskipun kita udah 3 rakaat, tambah lagi apa-apa. Ambil yang sedikit. Nah, misalkan Pak Iki sholat zuhur 4 nih. Nah, kata Pak Iki kan saya apakah 3 atau 4? Iya. Yang paling sedikit kan 3 tadi pilihannya 3. Ambil 3 tambahin 1. Tambahin 1. Nah, Nanti naik lagi. Naik lagi. Iya, kayak gitu. Nanti pembahasannya ada di bawah. Jadi ambil yang paling sedikit. Contoh misalkan udah tahiyat 1 nih. Dan awal Terus berdiri lagi. lagi. Sholat udah 4 apa 3 ya? Akhirnya saya kan mau tahiyat nih, mau tahiyat akhir nih. Itu gimana? Ambil 3. Ambil 3. Jadi ambil rakaat 3. udah turun, Naik lagi. kalau lupa harus berdiri lagi aja. Iya. Ambil yang 3. Jadi antara 2 dan 3 ambil yang paling sedikit, ambil yang paling kolil yang sedikit, tambahin 1. Pembahasannya di bawah. Enggak. Oh, nggak pakai Di sini sih saya belum pernah mendengar ya yang namanya kita kekurangan sholat itu sujud sahwi. Yang jelas sujud sahwi itu kalau kita lupa ayat awal dan doa qunut subuh nih. Begitu kita doa rakaat ya yang harusnya udah mau doa qunut tiba-tiba langsung sujud aja lupa ya. Itu udah lanjutin aja nanti sujud sahwi. Jangan bangun obat ini lagi apa? Jangan mau lagi kan kalau udah misalkan udah kepalang tanggung masa udah sujud mau berdiri lagi kan nanti batal sholatnya gitu kan. Lebih daripada ini berturut-turut. Wal qunut subuhi dan kedua adalah doa qunut di dalam waktu subuh. Wa fil witri bin nisbi sanin. Lan ing dalam salat witir ing dalam separoh kang kapinggo saking bulan Ramadan. Nah, jadi di salat witir juga ternyata ada qunutnya juga kan ya. Nah, itu. Jadi biasanya kalau udah bintang 15 ke atas kita kan biasanya kan pakai doa qunut kan. Nah, kita lupa misalkan ya terus aja enggak apa-apa. Wa hayatuha khamsatan sunah khoslatan wa qul yadaini inda takbiratul ihram. Nah, sedangkan sunah hayat itu ada 15 perkara dalam salat itu ya. Jadi sunah apa 2 tahiyat awal dan doa qunut. Nah, sedangkan sunah hayat
itu ada 15 ya, 15 perkara. Apa itu sunnah hayat? Pertama, raf'ul yadain, mengangkat tangannya ini gitu. Allah. Nah, itu sunnah. Pas segini, jangan lebih ke bawah begini. Pas segini ya, di daun telinga ini. Allah Akbar gitu kan. Ada yang pakai begini juga, tapi sunnahnya begini. Allah Akbar gitu kan. Ada yang ini Allah Akbar gitu kan. Ya. Terus sunnahnya begini Allah Akbar, ya. Mengangkat tangan kita ini itu sunnah. Sunnahnya maksudnya sunnah hayat. Jadi sunnah hayat itu ada 15 perkara. Yang pertama, mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram, yang dalam nalika kita membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu sunnah. Wa inda ruku'i, dan yang kedua yang dalam nalika ruku', Allahu Akbar. Nah, jadi kita mau ruku' kita angkat lagi tangannya, itu sunnah juga. Mau pakai silakan, mau enggak juga apa-apa. Tapi utamanya sunnah, pakai aja. Nah, kayak gini kan, misalkan pertama ya kita ada Allahu Akbar ya, pertama tuh ya. Sambil kita membaca takbir itu angkat tangannya itu sunnah. Nah, begitu pun kita mau ruku', angkat lagi tangannya Allahu Akbar, sunnah juga, sunnah hayat namanya. Nanti kebagi hayat pada hayat qauli, hayat fi'li, hayat qauli, nanti dan di bawahnya banyak. Pakai nggak apa-apa, nggak pakai nggak apa-apa. Iya, tapi kan ini udah tahu ilmunya, pakai aja. Kan ada ininya, kan ada syarat musnadnya. Pakai aja pohon mah. Cuma ngangkat doang ini, ngangkat tangan begini doang ya. Iya. Wa inda ruku'i, dan yang kedua sunnah hayat yang kedua, nalika mau ruku' angkat tangannya sunnah. Wara'i minhu, dan begitu pun setelah ruku' angkat lagi tangannya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Wawatul yamini ala simali, dan yang keempat, menaruh tangan kanan di tangan yang kiri. Begini nih. Jadi jangan begini sunnah. Allahu Akbar, ini begini. Terserah mau lebih besar, mau di sini nggak masalah ya. Gitu. Ini sunnah, kayak gini sunnah hayat. Jadi tangan kirinya di sini, tangan kanannya di sini. Jangan begini gitu. Nah, itu sunnah hayat maksudnya. Kalau ada begini nih. Kalau gini berarti nggak boleh kan? Ini tuh sunnah kan? Berarti kan begini boleh. Nanti di kitab yang tafsir yang jelas ada yang begini juga, itu dalam polis perang. Ya, orang mau maju perang, ada yang begini nggak apa-apa. Ada yang begini kadang-kadang ya. Nah, itu nanti di situ ada di dalam kitab fikih yang lebih luas lagi. Kalau ini hanya ringkesan doang. Yang umumnya, yang boleh-bolehnya aja. Buat ada Allah, kan ada yang kayak gini nih. Nah, ini sholat di waktu kita lagi mau perang, mau nyebut pedang, apa ada sih, tapi langsung tebas sudah jelas gitu kan. Nah, jadi kayak gini, ada yang kayak gini juga. Tapi itu pembahasannya di kitab yang lebih besar lagi. Kalau ini kita yang umum aja, yang biasa kita pakai aja. Sudahnya segini maksudnya. Wa tawajuhu. Dan sunnah hayat itu yang kelima, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila, gitu kan. Membaca doa Fatihah. Nah, membaca doa iftitah. Kalau misalkan kita masbuk, sholat tertinggal, misalkan Ustaz Nawawi di saat sholat maghrib ya, lagi ke sini tiba-tiba Ustaz Nawawinya udah membaca suratan nih. Nah, begitu kita masuk ke dalam, langsung niat Allahu Akbar. Gak usah pakai doa iftitah lagi, gantikan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bisa membadali, mengcover doa iftitah sama aja. Cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Fatihah selesainya. Wa imam misalkan selesai dan enggak udah tercover dengan imam. Nah, baca a'udzubillah itu buat mengcover kita membaca doa iftitah. Doa apa namanya? Allahu Akbar itu kan ya. Ustaz. Masbuk. Nah, untuk masbuk sendiri kan telat rakaat ya. Telat rakaat. Itu kalau saya sendiri kan niatnya biasa aja. Ada niat khususnya nggak, misalkan masbukan lah misalkan gitu? Nggak ada ya. Masbukan bahasa Indonesia kan tertinggal. Ya, jadi nggak ada ya. Soalnya selama ini saya kalau ketinggal rakaat langsung aja. Iya, kayak gitu nggak ada masbukan. Nggak ada masbukan. Masbuk itu artinya orang yang ketinggalan, sholat yang tertinggal. Misalkan kalau Ustaz Nawawi subuh nih, sudah sholat nih, kita datang terlambat. Sama aja niatnya gitu. Sama aja niatnya. Ada lagi gitu ya. Sama aja usolli subuh bisa subuh. Ya sama usolli fardhu subuh rakaat ini. Kalau nggak pakai usolli bisa langsung itu deh dengan rukun kan ngomongnya. Apa gimana? Apa gimana dia tuh pakai usolli ya? Kadang-kadang misalnya udah mau ini nih, udah mau sujud nih. Maka kita datang langsung kita buru-buru kan gini kan. Allahu Akbar. Atau niat dulu.
niat dulu, jangan terburu-buru. Ketinggalan ini, ketinggalan wisata dengan kereta. Enggak, niat dulu. Mendingan ditinggalin ya, mendingan kita. Nah, sekarang saya bahas lagi gimana kalau misalkan kita sholat berdua. Ini imam, ini makmum. Nah, caranya begini, diatur oleh Niki juga misalkan. Coba Paman, ini perlu praktek kayaknya nih. Coba praktek sama Pak Ustadz ini. Dalam depan. Ini kita lagi praktek ya. Tenang, Pak. Sholat yang cuma berdua. Nah, berdua ini harus ke kanan. Pamannya di sini nih, nempel nih, di belakang ini. Di sini nih. Nah, ini di belakang ini ya. Nah, begini. Jangan di belakang ini sih. Nah, datang yang ketiga sih masuk ke yang ketiga. Misalkan Pak Ustadz Nawawi nanti di sini berdirinya nih. Begini aja kita nih. Nah, di sini ya, yang ketiga nanti di sini. Nah, Pak Oman mundurnya jangan mantap gini. Tak itu bakal sama ya dulu sama apa kedua orang ya. Ukurannya sejengkal seperti segini aja ikutin apa gitu. Nah, mundur-mundurnya kan sedikit ya. Jadi misalkan nanti ada orang yang masuk yang kedua di sini. Pasti di sini kan berdirinya kan. Nah, Oman kita gini. Pokoknya begini aja udah ini ya. Nah, Oman misalkan mau masuk jari kan. Coba datang sini, Pak Ustadz di sini ya. Nah, di sini kan. Oh, di sini kan. Nah, Oman mundurnya jangan sampai ngangkat, harus ngapel telat ke karpet kayak gini. Oh, sedikit. Mundur satu. Nempel aja nih satu. Nah, oh bentar, ruku gitu kan, terus mundur lagi. Nah, mundur lagi nempel. Jangan ngangkat kakinya. Nempel satu. Gimana Pak? Kata. Oman lihat ya. Nah, saya di sini. Nah, misalkan begini kan. Kalau ruku. Gitu kan. Nah, gini satu ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Terus sujud. Nah, ini lagi. Jadi ininya nempel. 2 kali berarti. 3 kali sampai lurus dengan ini. Jangan diangkat kakinya ya. Kalau diangkat nanti dia Jadi harus digeser. Harus nempel ke karpet. Jadi sedikit-sedikit, jadi jangan terlalu pak kayak gitu. Jangan mutawali, jangan tului. Kalau langsung mundur full nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sedikit-sedikit aja. Sambil kita mau bergerak satu mundur, nanti bergerak lagi kita mundur lagi. Oh, sampai berarti lurus. konteksnya sambil bergerak sujud gini ya. 2 1. Nah, ya pelan-pelan, ada jeda temanina. Mundur lagi. Lagi. Nah, terus. Nah, mundur lagi satu. Baru sujud lagi. Mundur lagi satu. Lagi. Lagi sujud. Gimana? Nunggu saat gerakan aja. Saat mau ruku kan mundur dikit. Pokoknya jelas mah di sini di dalam Tapi ini tadi baru ya. ruku ya, mundur ini sejak segini kan. Apa yang kiri dulu mundurnya? Nah, mundur lagi satu. kan kita mau Mundur dulu. Ya mundur sampai mundur lagi nih. Nah, gitu. Terus sujud. Sujud. Oh gitu ya. Pada saat mau naik ke atas kita perlu mundur lagi. Kita masih belum. Terus sujud lagi. Sujud lagi. Naik ke atas. Nah, mundur dikit. Mundur ya. Nempel. Ya. Satu. Udah gitu. Oh, nempel dulu sejajar. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, itu latihan yang sempurna seperti itu. Saya maafin di terus aja bersama. Pakai yang keduanya itu. Memang kadang-kadang kalau gini Mereka bisa mengerti. Nah, Kadang-kadang orang melihat rumah sebelum aja masuk ya di sini bus gitu kan. Nah ini yang yang menyamai dengan yang di belakang itu umurnya cepat gitu kan. Dan senyum aja karena mereka nggak ngaji wajar. Berarti nggak boleh Pak Ustadz ya kalau baca Al-Fatihah itu nggak boleh. Lagi baca Fatihah. Saya imamnya lagi baca Al-Fatihah. Surat ketiga kita nggak boleh mundur tuh. Bisa. Boleh nggak bisa. Ini kan saya bilang kan lagi masuk gitu kan. Kondisinya udah terdesak, udah mau ruku dengan yang kayak gitu tadi. Tapi kalau misalkan lagi bacaan Fatihah ya kayak mundur dia pelan-pelan. Mundur lagi terus sampai jajar. kalau 3 kali mundur berarti. Jangan ngangkat kakinya. Jangan ngangkat, nempel. Kalau ngangkat, saya bilang tadi yang tidak membatalkan di anggota tubuh itu ada 3 ya. Dalam kita sholat itu yang tidak membatalkan dalam anggota tubuh itu ada 3. Yang pertama mata, mau mau ngicip beberapa kali juga tidak membatalkan karena mata ya. Pertama mata,
Dan yang kedua telunjuk begini. Mau gini-gini juga itu kan ada sebagian orang yang begini-begini ya. Nah itu tidak membatalkan tapi memakruhkan kalau telunjuk mah. Kan begini ya, misalkan ada teh begini. Nah telunjuk begini-begini aja gitu kan ya. Itu tidak memakruhkan tapi kalau ngangkat begini sama ini ngangkat batal. Dan yang ketiga yang tidak membatalkan dalam anggota tubuh, satu mata, yang kedua jari, yang ketiga syaitan. Allahu Akbar tiba-tiba fotonya telat-telat begini itu tidak membatalkan alamiah ya. Nah itu cuma tiga doang, mata, telunjuk sama Ya kan kesulitan kadang-kadangnya subuh kanannya. Udah nah. Ya. Soalnya udah subuh ya. Kadang-kadang kan Udah. mau pakai celana Mau 1000 kali begini-begini juga nggak apa-apa, itu tidak membatalkan. Jadi ada tiga yang tidak membatalkan di anggota tubuh kita. Pertama mata, kedua kedua telunjuk, yang ketiga sekotong. Makanya kalau kita misalkan saya pernah praktek waktu zaman masih ada ya. Dulu ada misalkan kita gatal di sini ya. Jadi kita misalkan kita gatal, misalkan kita lagi begini ya, tiba-tiba bisa ada nyamuk begini. Jadi ininya nempel begini. Harus nempel. Nah ini garuk mau 1000 kali itu nggak apa-apa, nggak batalin dia. Begini aja. Tapi syaratnya ini nempel. lama dia kan subuh orang sholat bisa pakai mau pakai celana ya tiba-tiba seotong gudang nah kan yang ganjel otomatis tuh iya bisa tuh orang kan Itu batal. itu masalah ada digerakkan gudang gitu supaya kan nggak aku gimana jadi kan baik Benerin ceritanya. iya kan ya orang gitu saya tidak supaya ulah Sebelum mata kan tidak pernah goyang mata tak gitu pernah mengalami jadi tiba-tiba waktu subuh gitu kan itu pohon pakai cara iya kan kolor kan jadi pas sholat gitu atau naik gitu kan kemana tuh jadi kan gitu kan pernah gitu kan jadi kan ketika di nonjol kan izin karena sebelah orang Izin. Itu udah kami kalau intinya udah nggak batal. oh nggak batal ya Nggak batal. walaupun biasa ke belakang gitu kan Aku sih nggak batal. oh ya penting artinya kita ini kan ke belakang Tapi ingat awas jangan sampai saking bersahabatnya keluar air mati jadi batal. Jadi di sudah matinya itu. Jangan sampai keluar. Karena rasa air mati itu. kadang-kadang subuh makan ya subuh makan artinya kalau hormon laki-laki itu kan normal gitu kan kadang-kadang malamnya tidak tersalurkan tuh ya Ustaz. Nah itu ya jadi tidak batal. jadi walaupun goyang ke belakang nggak batal ya Bos ya Lima Pak Goyang. biar lebih paham gitu ya berarti kalau yang sholat dalam wudhu juga Wal isti'adzatu sunahan yang keenam membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sunah silahkan baca tapi yang hukumnya bismillahirrahmanirrahim ya. Saya bilang tadi kalau kita terburu-buru masuk misalkan Imam Nawawi misalkan udah kayaknya nih kalau saya baca doa itu terburu nih baca aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu bisa Pak Abdallah bisa menggantikan doa kita. Terus kita baca ininya Fatihahnya. Baca Fatihah aja, jangan terburu-buru. Andai kata kita misalkan terpotong dengan si Ustaz misalkan udah ruku, potong aja nggak apa-apa karena udah terpotong dengan imam. Jadi jangan usah begitu kan. Kalau ikutnya dengan imam jangan sampai ruku kita diam aja, karena nggak butuh ikut imam. Kalau kita ikut batal sholatnya. Ustaz, yang tadi nih biar jelaskan soalnya kata Ustaz mau 1000 kali kayak nggak apa-apa gerak kayak gini. Yang penting ini nempel ya. Ini nempel. Soalnya saya dulu pernah di Cilongok, waktu di Cilongok kata Ustadznya katanya gerak 3 kali batal gitu ya. Ya, oke. Makanya selalu saya pakai itu batal gitu padahal gatal gitu. kegaruk Padahal enggak ya, mau 1000 kali juga enggak apa-apa. Yang ngangkat Pak Rizky, nah ini yang batal ini saya kan di sini ya, misalkan tek gitu. Nah ngangkat ini tangannya ke angkat ini, 1 nggak apa-apa, 2 makruh, 3 batal. Noleh-noleh bertiga kata ini angkat. Jadi ininya jangan ngangkat, ini yang nempel di kulit kita di kita gini. yang bikin batal itu kalau ininya Ininya, ngangkat 3 kali. iya, Kalau ininya mah iya. misalkan gini Nah, enggak ya, nggak enggak batal. Oh, gini aja, misalkan gini Di aja. sini aja. Itu yang saya ingin beri dia. Terus Nah, oh berarti harus nempel ini yang begini. Kan jari ininya telapak tangannya nempel. misalnya garuk ini begini enggak ya kan
Saya kan pernah bahas Pak Oman, sakur-sakur yang ngebatalkan si Adami itu kan kalau kita nempel gini ya. Kita misalkan telanjang itu nggak udang ini yang nggak batal, tapi kalau dengan ini nggak batal. Misalkan tapi ya kita di telanjang, pegang apa namanya kemaluan kita. Kalau dengan yang menempelkan keramik tangan kita ini ya, lipat kafi namanya, sakur-sakur yang nempel keramik itu nempel, kalau nempel ke Adami kita batal, tapi dengan ini nggak batal. Jadi kalau apa kita pegang keramik, tadi apa gimana? Saya mau bahas itu, membahas yang kemaluan, yang mana? Kalau mata Karena coba aja gini, maksudnya kita tempelin tangan kita ini yang libatkan kafe ini aja, nih. Nah, kulit kita yang nempel ke keramik ini atau ke karaket ini, nah kalau kita tempelin ke adami kita atau penghalang itu batal kalau kita. Tapi kalau misalkan di pinggirnya di sininya yang nempel kayak gini, kalau misalkan pakai ini tanpa penghalang, nggak batal. Wudhunya. Wal jahru fi mawdi'ihi, dan keras membaca surat-suratan yang keras di dalam tempatnya yang keras. Contohnya yang keras itu maghrib ya, isya dan subuh. Nah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sunahnya. Nah, jadi ya, wal isra'u fi mawdi'ihi duhur dan asar karena bismillah. Nah, itu sama sunahnya juga masuknya. Kalau ditanya itu apa kira-kira? Ternyata ada orang ini kan lawan pesantren, saya tanya apa itu apa gitu kan, kita udah tahu. Kalau makmum misalkan ngikutin siang Jadi orang karena yang dari page cara ya. lagi sholat, Allah kata kamu Allah Akbar, kita ikutin misalkan kita Allah Akbar, itu nggak apa-apa. enggak, suka ada dia pensinya udah gini gitu, itu namanya sholat kan, dia giniin lagi gitu. Gimana itu? Baca takbir, Iya. sujud kan Allah kalau siang kan tapi bicara Allah Akbar tuh. Tapi kalau ya makmum di belakang ngomong Allah Akbar gitu. Kalau itu mah nggak apa-apa, maksudnya yang sebas yang kayak sebab kita biasa sholat maghrib aja kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu enggak sih aja, tapi kalau yang doa ikut aja Allah Akbar itu apa itu nggak masalah. Kalau kita diam aja nanti orang akan dengeran dong. Sendiri aja tuh, sholat aja kemarin nggak usah aja Makmum nih, makmum kita misalkan, misalkan nanti misalkan habis Allah Akbar siang nih Maya. Iya zuhur lah, kalau misalnya sholat zuhur atau sholat asar gitu ya. Yang sir namanya, yang Allah Akbar bukan. Misalkan ini Allah Akbar kita ikutin Allah Akbar gitu. yang nggak apa-apa, nggak apa-apa itu mah yang tidak diperbolehkan itu di bangsa sir itu bacaan Fatihahnya dan bacaan Qur'annya, gitu ya. Karena itu bangsa sir. Nih belum beres yang tadi nih. Boleh. Kan saya juga pengalaman ya sering Boleh, lihat ya. itu sholat pecinya miring karena saking sholatnya gerakan-gerakannya, Ini. terus dia benerin gini nih, gimana itu? Ngebenerinnya cukup sekali aja gini aja. Nah gini. Nah, karena ini kan jamaah termasuk dari anggota sujud ini harus kelihatan ini. Iya. Jangan sampai tertutup rambut. Terus ada juga, saya dulu juga pernah ngalamin rambut saya gondrong gitu ya. Jadi kalau sholat tuh suka diginin dulu tuh rambutnya karena supaya ini. Nah, yang gininya ini jangan 3 kali, jangan 3 kali. Kalau misalkan kita usiknya 3 kali batal nanti. Jadi gini aja, misalkan ini gini ya, misalkan Pak begini ya, Allahu Akbar, cukup sekali aja gini, pelan gitu, udah beres. Oh gitu. Jangan digini batal tuh, jadi kita gerak-gerak itu jadi batal nanti. Jadi nggak boleh gini ya? Gitu. Aku, apalagi dengan doa tangan begini, mah tuh nggak gaya namanya. Tapi saya pernah sholat di Jakarta Iya. dengan mungkin Habib atau apa ya, nggak tahu ya, namanya juga lagi sholat Jumat kan di mana aja ya. Itu si ustadznya itu sambil pegang kitab. Nah, itu kan makanya, udah ya, lepas daripada tangan yang dia sentuh, itu gimana itu? Sambil Tanya pegang surat. macam mana? Sama yang Hambali atau Hanafi? Kalau misalkan mazhab Kita sebagai makmumnya ikut batal atau gimana itu? Udah contoh ya sama imam ya. Ya, itu apa namanya? Kan kayak Habib Bukan dia tuh ya. Jadi bisa Iya. sambil baca Quran begini. Sambil gitu. baca, iya. Nah, itu banyak. saya sih nggak kesana ya, karena saya mau banyak dengan sampai ya kita ngikutin dengan ajar sampai aja. Takutnya dia mazhabnya takutnya Hambali gitu kan, takutnya dia ada sebagian yang dia pakai ini, jadi saya nggak bisa. Gara-gara itu makanya buat ya. saya kayak gitu aja kalau Iya. Kalau di kita mah tetap salat batal. tarawih aja gini. Iya, kalau di kita mah batal bisa kayak gitu. Kalau begini gitu terus lagi yang begini batal. Sama kayak saya juga sama, kalau saya kemarin di Masjidil Haram, orang sholat di bawah anak. Jadi akan digendong lagi, turun lagi, takutnya kan dari Pakistan, jadi saya di Pakistan itu mazhabnya Hambali, takutnya mungkin diperbolehkan. Saya kan tahu kan, kalau kita mazhab sama ini nggak boleh. 3 kali kita berturut-turut dalam sholat, melakukan 3 perkara yang 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Gitu aja. Tergantung mazhab berarti ya. Hah? Tergantung mazhab.
Iya, tergantung modalnya juga ya. Jadi jangan menggunakan modalnya, takutnya dia mantapnya beda gitu kan. Yang penting mah jangan sampai keluar dari pendapatan hidup Arab aja pokoknya. Takutnya kan ada Syiah gitu kan. Nah, Syiah mah beda namanya kan, atau Khawarij gitu kan. Beda lagi. Wa ta'minu lan maca amin. Sunnah hae. Nah, takutnya paman urusan pertama misalkan tidak nih. Saya tanya, baca amin itu sunnah apa? Bentuknya apa aja? Ternyata baca sekarang udah tahu kan sunnah hayat qauli. Sunnah hayat. Baca amin itu amin. Sunnah hayat. Amin dibaca tiga kata, ada alif yang dibacakan amin kayak ajar juga. Yang kedua alif dan mimnya dikosarkan, ya nunnya dipanjangkan amin boleh. Ustaz, Yang ketiga imalah amin boleh. nah sunnah hayat ya, kan yang saya tahu sunnah itu sunnah ya, jadi dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan yang tidak mendapatkan apa-apa. Kalau hayat itu penjelasannya seperti apa? Sunnah yang ada dalam sholat, sunnah yang ada. Jadi kita gerakan-gerakan Apa kita semua itu- wajib apa Iya, gimana? enggak sunnah, gerakan-gerakan kita kayak mengangkat tangan. Tetap gitu kalau kan. tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa ya gitu ibaratnya. Iya, Tidak kan. dosa, tidak ini gitu ya. Iya, cuman ini mah masyarakat tahu kan daripada yang sunnah yang bolehnya kita kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Itu sunnah yang bolehnya. Kalau ini mas sunnah dalam kita di dalam sholat. Di dalam Jadi- sholat kan ada gerakan-gerakan kan, nah itu dinamakan sholat sunnah ya. Sunnah ya ada sunnah ya. Qauli, fi'li, qauli nanti kebagi lagi. Iya, misalnya fikih itu panjang. Di dalam Yang sholat saya ya. tahu gitu, kalau saya nggak kerjain ya nggak dapat dosa, nggak dapat pahala gitu. Kalau dikerjain ya dapat pahala kan gitu. Betul, itu sekarang harfiahnya pada sini. Itu harfiahnya. Tapi kita kan sholat kan. Sholat kan yang diajarkan nanti kan ada gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakannya ini namanya sunnah hayat. Sunnah hayat. Membaca tahiyat awal dan doa qunut sunnah. Apa? Di dalam pokoknya di dalam sholat itu ada sunnah, ada rukun, ada sunnah. Nah, rukun itu ada rukun yang wajib ya. Ada sunnah kebagi dua, ada yang hayat, ada yang apa. Itu harus dikerjakan karena Abi Muhammad yang itu di sananya. Maksudnya bukan sekedar harfiah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan itu nggak apa-apa. Tapi ini mah di dalam kita lagi sholat diatur dikit. Nah, ini paman membaca amin itu yang sunnah hayat. Wakil surat ba'dal Fatihah dan membaca sunnah setelah Fatihah sunnah juga. Jadi misalkan kita nih sholat isya cuma mau doang misalkan membaca Fatihah atau membaca ayat atau baca sunnah apa-apa. Nanti utamanya wa takbir inda roki dan baca takbir Allahu Akbar itu mereka angkat tangan sunnah wa qadi lan DPDP juga Berarti nggak apa-apa ya. wa qulu sami Allah liman hamidah sama sami Allah liman hamidah sunnah juga wa tasbih di ruku dan membaca tasbih subhanallah subhanallah wa bihamdi sunnah ayat wa sujud yang ke-12 sujud sunnah ayat wa qatul yadaini ala faqidaini menaruh kedua tangan di paha. Nah, jadi naruh tangan ini kita di sini sampai gini. Iya, Begini ya. Nah, jadi kita naruh tangan kita ini di paha kita itu termasuknya sunnah hayat ya. Tapi hayatnya hayat pilih namanya. Kalau misalnya gini nih, harus di sini apa di kanan gini? Udah begini aja udah ininya bina. Menaruh tangan itu namanya sunnah hayat, namanya sunnah hayat. Terus ya bersyukur yusra wa yaqtul yumna. Nah, pada saat tahiyat akhir tangan-tangannya digenggam gitu kan. Nah, ujungnya diginiin tuh. Jadi haleng ngumpulaken ya si sholat di kang kanan katanya. Lan ngalipet anu yang anu kiri tuh begini kan ya. Begini sambil menuju kiri itu sunnah hayat gini-gininya ini. Ilal musab perhatiin. Kecuali jari kelingkingnya, itu jari kelingking mah tidak digenggam artinya di begini. Pada saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini sunnah hayat. Kalau gerakan tahiyat akhir kan suka ada yang orang yang obesitas besar badannya, begini dia, gitu. Saking dia nggak bisa kayak gitu. Itu gerakan ini sunnah apa wajib, Ustaz? Kalau menurut yang kedua sujud harusnya begini, tapi kalau itu kan orangnya kan sekarang kan lagi darurat ya, masalah yang sama yang ini utamanya dulu itu harus. Kadang saya juga Ya. kalau Misalkan kita di sini ada bisul, atau misalkan di sini ada luka kan, atau
atau misalkan kitanya lagi kesemutan atau misalkan lagi asam urat kan, apa itu menurut ada longsor, ada dispensasi dari Allah. Jadi kalau Begitu. orang-orang besar kayak saya mah kayak gini juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau masih bisa kayak gitu ya begitu aja Pak Yusuf. Tapi kalau misalkan kalau bisa gini, bisa gini. Misalkan ini yang habis ketabrak atau misalkan kerendas depan mobil gitu kan, Pak ini nggak bisa kayak gini ya. Kenapa begini aja? Jadi jangan terlalu memaksakan nama soal jadi ada longsor gitu. Ada masalah hukum. Wa tawarruk duduk di atas sujud wa tathir wa taslimat saniyah dan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua adalah sunah haid tasbih wal mar'atu wallahu a'lam bishawab. Imam kan udah pernah itu yang pertama tuh. Makmumnya itu ngikutinya waktu salam yang kedua imam atau yang pertama? Salamnya makmum. Yang Imam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau kedua kita makmum ngikutinya. Ya ikutin, tapi mau memang ngikutin kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngikutin. Jadi salam pertama imam. Jangan didahuluin kalau nggak boleh. Ya, Pak. Jangan didahuluin imam. Bukan pojok bukan. Makmumnya itu ngikutinya waktu imamnya salam pertama atau kedua? Nah, maksudnya tuh Yang lain aja, jadi dia terserah mau salam, misalkan mau misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si makmum baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mah pada saat si makmum assalamualaikum warahmatullahi, mau minta langsung silakan, mau misalkan nunggu sampai selesai silakan, nggak apa-apa. Jadi apa-apa. Kalau dia kesalahan badan yang pertama kedua ya. Wajibnya yang pertama Pak. Jadi Pak Ustadz assalamualaikum. Biar agak. Kita ngikutin di belakang ya. Assalamualaikum. Upload di warga komplek. Kalau makmum nih TV-nya Karisma. kedua itu diawali dari yang tengah, pinggir atau yang kanan. Nah, saya sesuai dengan sawu subakum pakai atas biar tersebut iqomah sholat lurus Sudah ya, kali ya, Pak Ustadz? karena lurus dan